Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lawadi Ahmad Rifai. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik, yaitu fenomenologi. Pendekatan ini berusaha memahami pengalaman manusia secara mendalam, bukan dari sudut pandang luar, tapi dari dalam, sebagaimana dialami oleh individu itu sendiri. Kali ini saya akan membahas pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu painomena yang berarti yang tampak dan logos yang berarti ilmu, dan secara sederhana fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena yang tampak dari dalam kesadaran manusia. Dalam konteks penelitian, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena, apa makna dari pengalaman itu, dan bagaimana itu membentuk persepsi dan tindakan mereka. Misalnya saat seorang merasa cemas menghadapi ujian, fenomenologi tidak fokus pada nilai ujian atau jumlah jam belajar, tapi lebih pada bagaimana rasa cemas itu dialami, bagaimana rasanya dan apa maknanya bagi orang tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama. Pendekatan fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Ia dikenal sebagai bapak fenomenologi. Menurut Husserl, untuk memahami pengalaman manusia secara murni, kita harus melakukan yang disebut epoche atau branching, yaitu menangguhkan semua penilaian dalam asumsi pribadi agar kita bisa melihat pengalaman sebagaimana adanya. Setelah Husserl, fenomenologi dikembangkan lebih jauh oleh Martin Heidegger. Ia membawa fenomenologi ke arah yang lebih eksistensial, yaitu bagaimana manusia memahami keberadaannya di dunia. Tokoh lainnya termaksud Maurice Merleau yang menemukannya penting tumbuh dalam pengalaman, serta John Paul Sartre yang menghubungkan fenomenologi dengan kebebasan dan kesadaran diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian fenomenologi. Beberapa ciri utama dari pendekatan fenomenologi dalam penelitian adalah, yaitu yang pertama, fokus pada pengalaman hidup individu atau yang sering disebut lived experience. Yang kedua yaitu menggali makna subjektif dan pengalaman tersebut. Yang ketiga, penelitian bersikap netral, tidak menghakimi atau mengarahkan jawaban. Kemudian, tidak bertujuan untuk generalisasi karena setiap pengalaman dianggap unik. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau observasi yang mendalam. Kemudian, tujuan fokus fenomenologi. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mengungkap esensi dari suatu pengalaman, dimiliki oleh suatu pengalaman sebagaimana dialami oleh beberapa individu yang mengalami hal serupa. Contohnya, jika kita meneliti pengalaman mahasiswa semester akhir saat menyusun skripsi, kita tidak hanya mencatat kegiatan mereka, juga bagaimana perasaan, tekanan, harapan, dan tantangan yang mereka alami. Fenomenologi tidak tertarik pada hasil akhirnya, melainkan proses pengalaman itu sendiri.
Selanjutnya, langkah-langkah penelitian fenomenologi. Langkah-langkah umum dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan fenomena yang akan dikaji. Misalnya, pengalaman relawan saat membantu korban banjir. Yang kedua, memilih partisipan yang memiliki pengaruh langsung dengan fenomena itu. Yang ketiga, melakukan wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat terbuka dan eksploratif. Yang keempat yaitu menyalin dan menganalisis transkrip wawancara dan mencari tema-tema untuk utama yang muncul. Yang kelima, mengidentifikasi esensi pengalaman, yaitu makna mendalam yang ditemukan dan dari tema-tema tersebut. Kemudian ada beberapa metode analisis dalam fenomenologi seperti metode Kolazi, Georgi atau Van Kaam. Kemudian kali ini saya akan membahas contoh penelitian fenomenologi. Berikut ini beberapa contoh nyata dari penelitian fenomenologi. Contohnya pengalaman guru honorer di daerah terpencil. Bagaimana mereka menghadapi keterbatasan dan apa makna mengajar bagi mereka. Pengalaman pasien kanker menjalani komoterapi, apa arti sakit, harapan, dan hidup bagi mereka. Pengalaman mahasiswa yang belajar dari rumah saat pandemi, dan juga bagaimana mereka merasa kesepian, beradaptasi, dan tetap semangat. Penelitian seperti ini menghasilkan deskripsi yang kaya dan bermakna, bukan angka atau statistik, tapi cerita yang mendalam. Kemudian kelebihan dan kelemahan pendekatan fenomenologi. Jadi di sini saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Jadi untuk kelebihan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman manusia. Kemudian menghasilkan data yang kaya makna dan detail. Kemudian membantu memahami fenomena-fenomena kompleks dan belum banyak diteliti. Kemudian kelemahannya, proses memakan waktu lama dan membutuhkan keterampilan analisis. Hasilnya bersifat subjektif dan sulit digeneralisasi. Bisa bias jika peneliti tidak melakukan POC dengan baik. Kemudian perbedaan fenomenologi dengan pendekatan lainnya. Seringkali fenomenologi disamakan dengan pendekatan lain, padahal ada perbedaannya. Etnografi fokus pada budaya kelompok, sedangkan fenomenologi fokus pada pengalaman individu. Studi kasus meneliti salah satu secara mendalam bisa mencakup berbagai pendekatan. Grounded teori bertujuan untuk menghasilkan teori baru, sedangkan fenomenologi bertujuan untuk mengungkap makna pengalaman. Jadi fenomenologi adalah pendekatan yang sangat tepat jika tujuan kita adalah memahami makna terdalam dalam suatu pengalaman manusia. Kemudian melakukan penelitian fenomenologi. Berikut ini beberapa tips penting. Satu, yaitu bangun hubungan baik dengan partisipan agar mereka nyaman menceritakan pengalaman tersebut. Yang kedua, hindari pertanyaan tertutup. Gunakan pertanyaan seperti ceritakan bagaimana Anda merasa ketika. Kemudian lakukan breastcating atau menahan penilaian pribadi.
Yang keempat, validasi data dengan partisipan atau member check agar makna yang ditangkap peneliti benar. Kemudian di sini sedikit kesimpulan bahwa fenomenologi bukan sekedar pendekatan penelitian. Ia adalah cara untuk memahami manusia dari alam melalui cerita, emosi, pengalaman, dan makna hidup mereka. Dalam dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, fenomenologi mengingatkan kita untuk mendengarkan lebih dalam dan memahami jujur dari tema atau studi kasus yang jujur. Jadi tema atau studi kasus yang saya angkat yaitu tentang pengaruh jumlah pengunjung terhadap pendapatan warung di sekitar Danau Ngade. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang belajar atau menyusun penelitian. Mengalami hal serupa. Contohnya, jika kita meneliti pengalaman mahasiswa semester akhir saat menyusun skripsi, kita tidak hanya mencatat kegiatan mereka, juga bagaimana perasaan, tekanan, harapan, dan tantangan yang mereka alami. Fenomenologi tidak tertarik pada hasil akhirnya, melainkan pengalaman itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian fenomenologi. Langkah-langkah umum dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan fenomena yang akan dikaji. Misalnya, pengalaman relawan saat membantu korban banjir. Yang kedua, partisipan yang memiliki pengaruh langsung dengan fenomena itu. Yang ketiga, melakukan wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat terbuka dan eksploratif. Yang keempat yaitu menyalin dan menganalisis transkrip wawancara dan mencari tema-tema untuk utama yang muncul. Yang kelima, mengidentifikasi esensi pengalaman, yaitu makna mendalam yang ditemukan dan dari tema dan tema-tema tersebut. Kemudian ada beberapa metode analisis dalam fenomenologi seperti metode Polazzi, Georgi, atau Quantka. Kemudian kali ini saya akan membahas contoh penelitian fenomenologi. Berikut ini beberapa contoh nyata dari penelitian fenomenologi. Pengalaman guru, contohnya pengalaman guru honorer di daerah terpencil. Bagaimana mereka menghadapi keterbatasan dan apa makna mengajar bagi mereka. Pengalaman pasien kanker menjalani komoterapi, apa arti sakit, harapan, dan hidup bagi mereka. Pengalaman mahasiswa yang belajar dari rumah saat pandemi, dan juga bagaimana mereka merasa kesepian, beradaptasi, dan tetap semangat. Penelitian seperti ini menghasilkan deskripsi yang kaya dan bermakna, bukan angka atau statistik, tapi cerita yang mendalam. Kemudian kelebihan dan kelemahan pendekatan fenomenologi. Jadi di sini saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Jadi untuk kelebihan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman manusia. Dan kemudian menghasilkan data yang kaya makna dan detail. Kemudian membantu memahami fenomena-fenomena kompleks dan belum banyak diteliti. Kemudian kelemahannya, proses memakan waktu lama dan membutuhkan keterampilan analisis. Hasilnya sedikit dan sulit digeneralisasi. Bisa bias jika peneliti tidak melakukan PMOC dengan baik. Kemudian perbedaan fenomenologi dengan pendekatan lainnya.
Seringkali fenomenologi disamakan dengan pendekatan lain, padahal ada perbedaannya. Etnografi fokus pada budaya kelompok, sedangkan fenomenologi fokus pada pengalaman individu. Studi kasus meneliti salah satu secara mendalam bisa mencakup berbagai pendekatan. Grounded teori bertujuan untuk menghasilkan teori baru, sedangkan fenomenologi bertujuan untuk mengungkap makna pengalaman. Jadi fenomenologi adalah pendekatan yang sangat tepat jika tujuan kita adalah memahami makna terdalam dalam suatu pengalaman manusia. Kemudian melakukan penelitian fenomenologi. Berikut ini beberapa tips penting. Satu, yaitu bangun hubungan baik dengan partisipan agar mereka nyaman menceritakan pengalaman tersebut. Yang kedua, hindari pertanyaan tertutup. Gunakan pertanyaan seperti ceritakan bagaimana Anda merasa ketika kemudian lakukan risk getting atau menahan penilaian pribadi. Yang keempat, validasi data dengan partisipan atau member check agar makna yang ditangkap peneliti benar. Kemudian di sini saya ingin kasih tahu bahwa fenomenologi bukan sekedar pendekatan penelitian. Ia adalah cara untuk memahami manusia dari alam melalui cerita, emosi, pengalaman, dan makna hidup mereka. Dalam dunia yang semakin sibuk dan cepat, fenomenologi mengingatkan kita untuk mendengarkan lebih dalam dan memahami jujur dari tema atau studi kasus dan jujur. Jadi tema atau studi kasus yang saya angkat yaitu tentang pengaruh jumlah pengunjung terhadap pendapatan warung di sekitar Danau Ngade. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang belajar atau menyusun penelitian. Sampai jumpa di video berikutnya.